Di bahasa Indonesia judulnya apa? Alkitab dan Sejarah. Kalau Alkitab sendiri, apakah itu buku sejarah? Iya. Kalau Alkitab adalah buku sejarah, mengapa negara-negara yang peradabannya sudah berpuluh abad ada yang tidak masuk di dalamnya, seperti Cina? Ada yang katakan Cina kan peradabannya sudah 5.000 tahun yang lalu, kenapa nggak ada di Alkitab? Jadi yang ditulis oleh Alkitab adalah yang ada hubungannya dengan bangsa Israel. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa Alkitab itu adalah sejarah. Harus dibedakan. Sejarah tentang Sejarah, Alkitab bukan general history. ya. Alkitab adalah salvation history. Hel, itu kan berbahasa Belanda. Kalau Heil Geschichte, Dia nggak tahu itu. Heil Geschichte, bahasa Jerman. Apa kata bahasa Belanda yang dekat ke situ? Ada. Heil apa? Sejarah apa bahasa Belanda? Itu istilah yang harus saudara-saudara tahu ya. Alkitab itu adalah sejarah keselamatan, bukan general history. Makanya ada negara-negara yang walaupun peradabannya sudah sangat tua tapi nggak masuk. Hanya negara-negara yang ada interaksi dengan Israel. Apakah interaction itu positif atau negatif? Jadi jangan lupa Bible bukan general history, tapi salvation history. Sekarang kita akan baca introduction-nya. Hel, buka pelajaran 9, introduction please. Baca paragraf yang kedua. Namun tidak semua sejarah menyatakan kehendak Allah. Manusia bebas untuk membuat pilihan buruk, pilihan-pilihan yang mempengaruhi sejarah. Intinya adalah karena Allah bekerja melalui sejarah, bukan berarti Dia yang menyebabkan itu semua terjadi. Oke, ulangi. Yang kalimat terakhir aja benar. Ya. Intinya adalah karena Allah bekerja melalui sejarah, bukan berarti Dia yang menyebabkan itu semua terjadi. Apa maksudnya itu kalimat? Hanya karena Allah bekerja melalui sejarah, bukanlah berarti bahwa Ia yang menyebabkan semuanya terjadi. Nah, di sini isunya adalah tentang apa? Dua istilah, foreknowledge dan predestination. Banyak umat Tuhan yang sulit untuk membedakan foreknowledge dan predestination. Kalau foreknowledge itu apa? Bahwa Tuhan tahu Apa yang akan terjadi. gitu. Sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah tahu. Tapi bukan berarti Tuhan yang menentukan. Kalau predestination, Takdir Itu tuh. adalah Takdir. kalau bahasa Inggrisnya to mark off beforehand. Jadi Tuhan yang menentukan semuanya. Yang kita pegang foreknowledge atau predestination? Foreknowledge. Jadi dua istilah ini harus dimengerti dengan baik. Foreknowledge itu Tuhan
mempunyai kesanggupan untuk mengetahui sesuatu peristiwa sebelum itu terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan yang menyebabkan semuanya terjadi. Itulah yang disebut predestination, to mark of beforehand. Tuhan yang menentukan semuanya. Nah, kemudian kalimat berikut memberikan keterangan lebih jauh. Malahan itu berarti bahwa meskipun manusia penuh dengan akal bulus dan kejahatan, Allah ada di sana melakukan kehendaknya, dan kemudian Dia akan membawa sejarah manusia kepada suatu akhir yang agung dan mulia. Pak, baca lagi Pak. Ini keterangannya, apa terjemahnya akal bulus ini. Malahan itu berarti bahwa meskipun manusia penuh dengan akal bulus dan kejahatan, Allah ada di sana melakukan kehendaknya, dan kemudian Dia akan membawa sejarah manusia kepada suatu akhir yang agung dan mulia. Kalau disimpulkan dengan satu kalimat pendek apa? God is still in charge. God is still in control of the history of the world. Oke, itu adalah pendahuluan. Jadi ingat, foreknowledge dan predestination. Sekarang kita masuk di discussion. Bila mana kita bicara tentang waktu, time, atau sejarah, kita sudah pelajari berulang-ulang, ada dua konsep. Satu yang disebut apa? Nah, itu bagus ya. Satu disebut apa? Cyclical. Apa cyclical? Lingkaran. Sejarah itu berputar-putar, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Siapa atau doktrin mana yang mengajarkan tentang cyclical? Masih ingat? Evolusi. No beginning, no ending. Jadi kehidupan sejarah manusia adalah seperti alam itu sendiri, bergerak tanpa putus-putusnya melalui siklus kelahiran, pertumbuhan, kematangan, pembusukan, lalu apa? Mati. No beginning, no ending. Itu adalah salah satu konsep yang diajarkan oleh manusia. Contohnya evolusionis. Tapi kalau kita pelajari Alkitab, Alkitab mengajarkan doktrin yang bertolak belakang dengan cyclical. Namanya apa? Kalau Alkitabnya konsep adalah linear. Kalau linear itu merupakan sebuah garis. Kalau cyclical sebuah lingkaran. Dan garis ini ada ujung dan ada pangkalnya. Pangkalnya apa? Penciptaan. Ujungnya kesekan kami. Jadi kalau saudara-saudara memegang doktrin yang pertama, hidup ini tidak ada tujuan, maka hidup itu akan kehilangan makna. Dan orang akan hidup dengan semboyan ahli falsafah Greka, Epikurean. Apa doktrin daripada Epikurean? Itu dia, itu Epikurean. Marilah kita makan dan minum dan bersenang-senang. Kenapa?
karena besok kita akan mati. Sudah itu habis. Tapi kalau kita menganut faham Alkitab, kita akan mengerti bahwa sejarah itu ada pangkalnya dan ada ujungnya. Bukan cuma ujung, tapi ada tujuan yang sangat mulia. Yaitu apa? Hidup bekal. Desakan kami. Jadi kita hidup selalu dengan pengharapan, selalu dengan antisipasi bahwa satu kali kelak Yesus akan datang dan kita akan diselamatkan. Dan inilah doktrin yang memberikan kekuatan kepada orang-orang Kristen yang mati syahid membela kebenaran. Walaupun mesti masuk di penjara, dianiaya habis-habisan dengan kejam, bahkan harus menghadapi mati sekalipun, tapi mereka tetap apa? Setia. Mengapa? Karena ada hope. Jadi hope ini memang benar-benar dampaknya sangat luar biasa kepada kehidupan kita. Coba bayangkan, saudara-saudara, kalau kita tidak punya pengharapan tentang kebangkitan, kita hadapi kematian bagaimana? Kita hadapi kematian dengan sangat menakutkan. Untunglah kita punya apa? Punya pengharapan. Kalau Yesus datang, mereka yang mati dalam iman kepada Dia akan dibangkitkan. Jadi sejarah bukanlah siklus yang berulang-ulang terjadi tanpa ada batasnya. Sejarah adalah sebuah garis yang punya pangkal yang pasti, yaitu penciptaan. Dan garis itu mempunyai hari depan yang sangat mulia, pengharapan yang berbahagia. Yang berikutnya kita akan pelajari prophets as historian, nabi-nabi sebagai ahli sejarah. Hari Senin, please. Paragraf kedua, hari Senin. Pembaca diizinkan melihat proses sejarah yang menyakitkan bagaimana ibu kota Yerusalem dikuasai oleh Babel dalam memenuhi prediksi Allah atas nasib bangsa Israel. Kalau kita pelajari contoh daripada nabi sebagai ahli sejarah siapa? Yeremia. Coba kita buka Alkitab kita, Yeremia pasal yang pertama ayat 14 sampai 19. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Dari mana? Dari utara. Siapa yang utara? Babel. Babel. Kalau sudah pelajari secara geografis, kalau dari Yerusalem lalu Babel itu di sebelah mana Yerusalem? Timur. Tapi disebutkan di sini dari mana? Utara. Secara topografi, Babylon itu ada di mana? Di timur. Tapi kenapa bilang dari utara? Waktu dia menyerang itu di Mars. Karena kalau Babel menyerang selalu memutar. Muter ya. Jadi walaupun ini Yerusalem, Babel kira-kira di sini. Tapi kalau nyerang selalu dari mana? Atas. Menghindari apa? Padang belantara. Jadi ikut jalan muter, baru nanti dari utara turun ke mana? Ke bawah. Makanya selalu dibilang Babylon itu dari utara. Jadi ada orang katakan Alkitab ini bagaimana sih? Babylon kan di timurnya, kok dari utara? Dari kenyataan memang kalau perang begitu. Terus? Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan
dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau saudara pelajari, Yeremia meramalkan bahwa Yehuda akan diserbu dan ditawan oleh Babylon. Apakah ini tindakan semena-mena dari Tuhan? Israel dan Tuhan sudah mengadakan covenant. Masih ingat? Di mana? Di Sinai. Itu yang disebut Sinaitic Covenant. Tapi kalau dipelajari, baru saja covenant dibikin, Israel sudah melanggar dengan membuat patung lembu. Masih ingat? Padahal mereka sudah katakan apa yang Tuhan katakan, semua kami akan turut. Belum berapa waktu berlalu, sudah kejeblos dalam penyembahan berhala. Dan terus-terus kalau pelajari sejarah Yehuda, nabi demi nabi dikirim, nabi demi nabi dikirim. Dan kalau saudara pelajari, pekabaran nabi-nabi itu unison. Intinya satu, yaitu apa? Kembali kepada Tuhan, tinggalkan berhala. Itu nabi-nabi dikirim terus-terusan. Tapi karena tidak mau, Tuhan akhirnya berbicara lewat apa? Kalau Tuhan bicara lewat air sungai yang tenang, tidak digubris, maka Tuhan bicara lewat air bah yang membinasakan. Babylon, Nebukadnezar dalam Alkitab disebut sebagai apa? Hambaku, my servant. Padahal mereka itu orang apa? Kafir. Orang kafir. Karena tidak bertobat melalui kata-kata, akhirnya Tuhan membiarkan bangsa kafir menyerbu ke dalamnya. Nah, disinilah foreknowledge dengan predestination muncul lagi. Apakah Tuhan yang sengaja seperti main catur begitu? Karena ada yang merasa kita ini pion-pion dalam sejarah. Tuhan itulah Grand Master yang memainkan pion-pion. Enggak. Babylon memang negara yang haus akan harta benda, memperkaya diri, membinasakan. Dan Tuhan hanya apa? Mengizinkan. Babylon sudah ada di sana. Selama Israel setia kepada Tuhan, pagar perlindungan tetap ada. Tapi kalau tidak setia, apa yang terjadi? Pagar perlindungannya diangkat, maka menyerbu. Contoh yang lain, waktu Israel bersungut-sungut di padang belantara, mereka dipagut oleh apa? Ular.
Ular itu sudah ada di sana. Tapi selama Israel bertaut, pagar pelindungan mengelilingi mereka. Begitu Israel ingkar daripada covenant, lalu diapain? Diangkat. Jadi Yeremia itu sebagai ahli sejarah meramalkan bahwa Yehuda akan babak belur kalau tidak bertobat. Di sini kelihatan God's foreknowledge sekali lagi. Bahkan bukan cuma itu. Lebih jauh lagi, pekabaran Yeremia kalau saudara baca, satu kata. Apa kata kunci dari buku Yeremia? Kan Tuhan sudah katakan, Babylon akan datang menghancurkan. Menyerah. Surrender, angkat bendera putih saja. Angkat bendera putih. Tapi gantinya angkat bendera putih, mereka membangun poros dengan siapa? Dengan Mesir. Padahal Tuhan katakan lewat Yeremia, surrender. Mengapa? Karena rencanaku bukan rencana yang mendatangkan celaka. Rencanaku adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Dan aku menyediakan bagimu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi Yeremia bukan hanya sekedar meramalkan bahwa Babylon akan menyerbu ke Yehuda dan Yehuda akan hancur. Malahan menawarkan jalan keluar. Jadi dia bukan hanya mendiagnos, kamu sudah melanggar covenant, kamu akan dihajar habis-habisan. Tapi diberikan apa? Terapi. Surrender. Kalau kamu surrender begini, tapi kalau kamu tidak surrender begini. Dan itulah yang terjadi. Jadi di sini kelihatan Tuhan punya foreknowledge. Tapi Tuhan yang sama lewat Nabi memberikan alternatif. Kalau kamu menyerah, itu untuk jadi kebaikan bagimu. Tapi kalau kamu tidak menyerah, kamu akan porak-poranda dan akan hancur. Sekarang kita lihat Yesaya 14. Santi, Yesaya 14. Ucapan Israel terhadap Asyur. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku, dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kop yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuat. Dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka akan atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Kenapa Asyur? Apa yang terjadi dengan Asyur? Ceritanya bagaimana? Apa istilah yang digunakan Alkitab tentang Asyur? Kalau Babylon, my servant. Nebukadnezar, my servant. Kalau Asyur apa? Asyur itu my scourge. Scourge adalah apa? Cambuk. Jadi dalam satu hal, sama juga alat yang digunakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Untuk mendisiplin siapa?
untuk mendisiplin umat Tuhan yang tidak bisa diperbaiki melalui cara yang lebih halus. Jadi Assyria berulang kali mengganggu, bahkan menyerbu kepada Israel dan Yehuda. Malahan akhirnya kalau sudah pelajari, bangsa Israel musnahnya di tangan siapa? Assyria. Itu tahun berapa? Assyrian Captivity 722. 722. Jangan lupa, bangsa utara, bangsa Israel yang di utara itu juga kan murtad. Sudah dikirim nabi-nabi sampai Hosea disuruh kawin dengan siapa? Gomer. Dengan pelacur. Tapi walaupun dengan khotbah yang didramatisir, tidak bertobat, akhirnya Tuhan tidak punya pilihan lain, membiarkan siapa? Assyria masuk. Sampai akhirnya 10 suku itu disebut apa? The Lost Ten Tribes. Memang identitasnya hilang. Yang 10 itu hilang karena ulah pelanggaran mereka. Dan yang jadi alat adalah siapa? Assyria. Tetapi harinya datang, Assyria yang begitu kejam menghancurkan umat Tuhan, akhirnya Assyria sendiri harus menderita apa? Hukuman. Inilah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya, bahwa Assyria akan dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Tahun berapa? 612. Masih ingat 612? Babylon menggempur Assyria. Di situ loh kehancuran dari Assyria. Apa hubungannya dengan Nahum? Dalam sejarah tahun 612 disebut the fall of Nineveh. Siapa yang menubuatkan kehancuran Nineveh? Pertama kali siapa? Dalam tempo 40 hari Nineveh akan dihancur. Yunus. Tapi Nineveh bagaimana? Bertobat. Jadi atau tidak dihancurkan? Tidak jadi. Tetapi dengan berlalunya waktu, sesudah nubuatan Yunus itu tidak jadi digenapi karena mereka keburu bertobat, mereka kembali lagi kepada dosa mereka. Apa dosa Assyria yang paling jelas? Yang membuat sampai Tuhan akan membinasakan Assyria itu apa? Dosa apa? Kejahatan. Nomor 1 on the list adalah violence. Memang Assyria itu negara yang super violence. Jadi kalau menyerbu, lalu orang-orang yang diserbunya itu dibunuh, mereka naik ke dinding, anak-anak bayi itu satu-satu dilempar ke bawah, dari bawah disambut dengan tombak. Bayi dilempar dari atas sampai di bawah disambut tapi dengan tombak. Dan kalau menyiksa orang, disate orang itu, dari bawah ditusuk tembus sampai di kepala. Memang mengerikan. Makanya Assyria disebut the terror of the world. Lalu Tuhan kirim Yunus. Dalam tempo 40 hari kamu akan dihancurkan. Tapi mereka keburu apa? Bertobat. Jadi Tuhan tidak jadi membinasakan. Tapi berselang waktu kembali lagi Assyria kepada dosa yang sama. Kali ini yang bicara siapa? Nahum. Nahum katakan
kamu akan hancur. Khotbahnya Nahum dengan Yunus itu sama, kamu akan dihancurkan. Dan kali ini bukan hancur, dan tidak akan timbul untuk kedua kalinya. Assyria akan hancur dan hancur selama-lamanya. Maka dikatakan betapa elok kaki orang yang menceritakan tentang kabar yang baik. Jadi negara-negara semuanya nyanyi kabar baik. Kenapa? Assyria yang disebut the terror of the world akan musnah dari permukaan bumi. Nah, di Nahum 1 ayat 9 dikatakan penderitaan tidak akan timbul untuk kedua kalinya. Artinya Assyria yang merupakan terror of the world begitu akan musnah dari bumi, negara-negara yang lain itu senang. Karena the terror of the world akan apa? Akan musnah. Dan tidak akan timbul untuk kedua kalinya. Nah, Nahum 1 ayat 9 ada dua aplikasinya. Primary application, Assyria akan hancur dan tidak akan bangkit untuk kedua kalinya. Tapi Nyonya White menggunakan itu sebagai gambaran bahwa kalau kita sudah selamat, setan sudah dibinasakan, dosa tidak akan timbul untuk kedua kalinya. Kan ada orang selalu nanya, Pak Sumana, kalau nanti kita sudah selamat, masuk surga, apa ada kemungkinan dosa timbul kembali? Nyonya White kutip ayat ini, Nahum 1 ayat 9. Jadi sebagaimana Assyria yang merupakan terror of the world musnah dan tidak akan bangkit, begitu juga setan yang merupakan terror to the universe, begitu dihancurkan tidak akan bangkit kembali. Jadi kita punya garansi bahwa dosa tidak akan timbul untuk kedua kalinya. Seluruh jagat raya learn the lesson dari bumi kita ini. Jadi begitulah Yeremia, Yesaya, Nahum, mereka itu sebagai ahli sejarah yang mendapat pengetahuannya langsung dari siapa? Dari Tuhan. Kemudian yang kedua, yang disebut process of nature. Apa nih? Nah, kalau sudah pelajari, ada satu kepercayaan yang disebut deism. Masih ingat? Deism. Yang masih ingat? Kalau you lihat ini, ingat nggak? Oh iya. Kalau lihat ini ingat? Bahwa Tuhan itu menciptakan lalu Membiarkan. Iya. Deism itu mengajarkan bahwa Tuhan seperti orang yang memutar jam. Dulu kan jam mesti diputar. Ingat nggak ada baterai, diputar. Kalau lupa muter, Mati dia. mati. Jadi Tuhan itu seperti seorang yang punya jam lalu dia putar, lalu dibiarkan jalan sendiri. Itulah deism. Tuhan hanya menciptakan, sesudah itu you are on your own. Itu namanya deism. Tapi kalau sudah pelajari Alkitab, khususnya Mazmur 104, coba buka Mazmur 104. Sepintas lalu saudara-saudara bisa melihat bahwa deism itu tidak benar, bertentangan dengan ajaran Alkitab. Coba kita buka Mazmur 104. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Terus Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya.
Baca kembali ayat yang terakhir. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Di ayat 5, pemazmur menceritakan Tuhan sebagai apa? You who laid the foundations of the earth. Engkau yang telah meletakkan fondasi bumi. Artinya Tuhan sebagai pencipta. Tapi kemudian baca ayat yang ke-14. Engkau akan menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Oke. Kalau sudah baca ini adalah apa? Tuhan menyediakan. God as the provider. Jadi Tuhan bukan hanya menciptakan lalu membiarkan bumi jalan sendirian. Tidak. Ada providence dan provision. Ya, betul. Providence Tuhan. Providence and provision. Jadi kita dapat makan dari Tuhan. Binatang-binatang dapat makan dari Tuhan. Coba lompat ke ayat 21, please. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Makanannya dari siapa? Allah. Dari Tuhan. Terus baca, Sis. Apabila matahari terbit, berkumpulah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Ini nyimpang sedikit ini. Kalau singa, Tuhan sudah tentukan cari makannya kapan? Siap. Enggak, baca ayat 21. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Ayat 22. Apabila matahari terbit, berkumpulah semuanya dan berbaring di tempat perteduhan. Jadi waktu matahari terbit mereka apa? Istirahat. Tidur. Tapi manusia, ayat 23. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Jadi manusia kerjanya sampai apa? Petang, siang, Malam apa? binatang. Tidur. Jadi kalau baca Alkitab, singa itu nocturnal animal. Nocturnal artinya aktif di waktu malam. Manusia Binatang kerja sampai evening. Malam mesti apa? Tidur. Tidur. Tapi sekarang udah terbalik. Kan? Jadi kalau baca Alkitab memang singa itu cari makan malam, kalau manusia cari makan siang. Jangan diputar, karena sistem kita berbeda dengan singa. Jadi begitulah, Tuhan bukan hanya menciptakan, tapi Dia juga yang memberikan provision untuk makhluk-makhluknya, termasuk binatang-binatang. Kalau di buku Ibrani lebih lengkap lagi. Tuhan pencipta, Tuhan penebus, dan Tuhan juga adalah pemelihara. Jadi rumput bertumbuh, jantung kita berdetak, semuanya adalah karena siapa? Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang bekerja, tidak henti-hentinya. Kemudian next, Hank, coba ketik yang sama dengan yang pertama tadi. Kalau sudah baca buku Daniel, yang paling terkenal tentu Daniel 2. Ini pasalnya orang Advent. Banyak kesan yang kita dapat, banyak pelajaran yang kita dapat dari 2. Tapi dalam konteks pelajaran hari ini, apa makna Daniel 2? Apa yang hendak ditekankan? Daniel 2 adalah bukti. Saya tidak tahu apa saudara-saudara lihat itu acara dari Andrews University di TBN yang bicara pendeta Dwight Nelson, pendeta sidang Andrews University Church. Dia punya
Nama programnya adalah evidence. Ini dia, evidence. Daniel 2 adalah bukti bahwa Tuhan mengetahui hari depan. Jadi sebelum peristiwa terjadi, Tuhan sudah tahu. Tapi bukan berarti Tuhan yang menentukan. Kalau sudah baca buku Yesaya, Tuhan itu bertanya kepada orang Israel yang selalu keras tengkok. Karena bangsa Israel ini suka sekali menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, dengan siapa engkau mau menyamakan aku? Maksudnya, apa bedanya Tuhan dengan berhala yang kamu sembah? Ada dua. Kamu sudah masih ingat, ada dua yang Tuhan tekankan. Dengan siapa engkau mau menyamakan aku? Lalu Tuhan memberitahukan bedanya Tuhan dengan dewa-dewa yang disembah oleh orang kafir. Ada banyak tuh bisyur bedanya, tapi dua yang Tuhan tekankan di sini. Yang satu apa? Kalau Tuhan orang Israel adalah Tuhan orang Israel adalah Tuhan yang menjadikan. Dialah creator. Sedangkan berhala-berhala adalah hasil ciptaan ilah yang dijadikan. Ilah yang dijadikan. Lalu beda yang kedua yang ditekankan dalam buku Yesaya, Tuhan bisa memberitahukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Coba kita buka Alkitab kita, Yesaya 40 ayat 18. Ayat 18 menit ya? 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu menyamakan Allah? Dengan siapa kamu hendak menyamakan Tuhan? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Jadi Tuhan menantang, kamu ini mau samakan saya dengan siapa? Apakah kamu samakan saya dengan berhala yang kamu sembah? Lalu jawabnya ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu mau tahu bedanya saya dengan berhalamu, angkat matamu, lihat ke atas. Siapa yang jadikan bintang-bintang? Maksudnya Tuhan adalah Khalik, sedangkan berhala adalah yang diciptakan. Kemudian di pasal yang ke-46, Yesaya 46. Ayat 10. Dapat tak? Yesaya 46 ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Itu jawabnya. Pertanyaannya ayat 5. 46 ayat 5. 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku? Jadi pertanyaan itu diulangi 2 kali. Jawabnya beda. Kamu ini mau samakan saya dengan siapa?
Akulah Khalik. Yang kamu sembah itu ciptaan manusia. Lalu kedua kali tanya, kepada siapa kamu bandingkan saya? Akulah Tuhan yang bisa memberitahukan apa yang akan terjadi. Tuhan itu punya kuasa untuk predict the future yang disampaikan kepada Nabi. Nah, Daniel pasal 2 ini adalah bukti yang sangat-sangat nyata bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Saya tidak akan bahas seluruh Daniel 2, tapi saya akan bahas satu saja. Masih ingat waktu Daniel berhadapan dengan Nebukadnezar? Nebukadnezar pikir, siapa sih anak ini? Tawanan mau kasih tahu mimpi saya dan tafsirnya. Apa kamu sanggup? Dia bilang, bukan saya, Tuhan yang di surga yang akan membeberkannya. Malam itu waktu Tuhan mau tidur, Tuanku Raja mau tidur, Tuanku berpikir tentang apa masa depan kerajaan Tuanku. Itu aja membuat Nebukadnezar apa? Kaget. Kok dia ini mind reader ini. Dia bisa baca pikiran saya. Memang waktu malam itu saya mikir apa, what is the future of my kingdom? Karena doanya Nebukadnezar diketemukan di arkeologi, di pecahan batu. May this kingdom last forever. Jadi dan si Nebukadnezar memang mengharapkan Babylon akan berdiri untuk selama-lamanya. Masih ingat, untuk membuat kehendaknya menjadi nyata, dia bikin patung yang semuanya dibuat dari apa? Emas. Itu maksudnya dia mau Babylon itu berdiri untuk selama-lamanya. Nah, kemudian waktu Tuanku bermimpi, dalam mimpi melihat sebuah patung yang besar berdiri dengan hebat, Nebukadnezar ngangguk-ngangguk. Kepalanya terbuat dari emas dan lain sebagainya. Dan kepala emas itu adalah Tuanku. Dia apa? Dia senang sekali. Saya bisa bayangkan, Nebukadnezar katakan, keep on preaching, Pastor. I'm listening. Keep on preaching. Tetapi sesudah kerajaan emas ini akan datang kerajaan perak menggantikan kerajaan emas. Kalau orang Jakarta bilang Daniel itu sangat gegabah. Sangat gegabah. Mengapa? Karena saat Daniel memberitahukan akan diganti, Babylon dalam puncak apa? Kejayaannya. The Golden Age itu terjadi waktu Nebukadnezar ini memerintah. Semua orang di mana-mana bicara tentang kelestarian Babylon. Jadi waktu Daniel katakan akan diganti, itu terlalu berani Daniel. Sesumbar ya? Sesumbar. Terlalu berani dia ngomong begitu. Mengapa? Waktu itu kota Babylon kan temboknya tinggi. Dibangun tembok yang kedua oleh Nebukadnezar. Jadi double protection. Kalaupun tembok ini hancur, masih ada satu lagi. Dan waktu diserbu oleh Assyria, menurut sejarah yang saya baca, orang Babel itu naik ke kota benteng, ke dindingnya, makanan dibuang. Dilemparkan ya? Dilemparkan untuk memberitahukan bahwa walaupun kami diblok, persediaan makanan kami cukup untuk 20 tahun. Walaupun di embargo ya? Iya, walaupun di embargo, supply cukup untuk 20 tahun. Lebih dulu yang menyerbu kelaparan daripada yang diserbu. Itu maksudnya.
Tapi ya begitu. Walaupun Nebukadnezar hebat pemerintahannya, akhirnya bagaimana? Jatuh. Siapa yang menghancurkan akhirnya? Siapa rajanya? Sirus. Dan Sirus ini hebatnya di Yesaya 45 disebut hambaku yang kuurapi. Hambaku yang kuurapi. Kalau orang diurapi Tuhan itu bukan main-main. Kalau dibilang diurapi oleh Tuhan, itu hebat. Ini Kores ini bukan umat Tuhan, dia adalah penyembah dewa api. Tapi disebut hambaku yang kuurapi. Dialah yang akan membantu pekerjaanku, membawa umatku kembali ke negeri asalnya, dan di hadapan daripada Kores, pintu gerbang akan terbuka. Apa maksudnya? Malam itu waktu Kores membelokkan batang air ke danau, kan kosong. Nah, biasanya pintu gerbang itu menutup batang sungai. Sehingga kalaupun tidak ada airnya, orang tidak akan bisa masuk. Tapi karena mabuk-mabuk, lupa mereka tutup apa? Itu air. Jadi tentara Sirus itu masuk melewati gerbang yang terbuka. Makanya dalam tempo 1 malam, Babylon amburadul. Dan saudara harus baca cerita Kores, bagaimana setan hampir membunuh Kores. Tapi selamat oleh providence dari Tuhan. Jadi begitulah. Dalam interaksi raja dengan raja, kerajaan dengan kerajaan, God's providence bagaimana? Ikut berperan. Tapi bukan berarti Tuhan main catur. Bukan. Free will tetap apa? Human free will tetap ada. Tetapi di tengah-tengah kancah interaksi manusia, Tuhan menunjukkan providence untuk siapa? Untuk umatnya. Jadi Daniel 2 adalah bukti yang sangat nyata bahwa Tuhan mengetahui masa depan. Babylon diganti oleh Medo-Persia. Medo-Persia diganti oleh Greek. Di perang apa? Arbela. Sudah mesti nonton film ya. Ada film tentang pertempuran antara Greek dengan Medo-Persia. Medo-Persia punya serdadu hampir 1 juta orang. Greek 47.000. Di atas kertas seharusnya Greek yang hancur. Tapi nubuatan mengatakan kerajaan Medo-Persia akan diganti oleh siapa? Oleh Greek. Perang Arbela itulah decisive battle, perang yang menentukan hancurnya Medo-Persia di tangan Greek. Greek di bawah Alexander Zulkarnain yang seperti meteor, cepat terkenal, cepat menyala, tapi cepat apa? Cepat redup. Diganti oleh apa? Roma. Yang hebatnya, mestinya kalau ikut logika, kerajaan dunia Babylon diganti oleh kerajaan dunia kedua, diganti kerajaan dunia ketiga, diganti kerajaan dunia yang keempat. Sesudah itu tidak ada lagi kerajaan dunia. Itu hebatnya. Roma bagaimana? Pecah. Ada yang lemah, ada yang kuat. Jadi kalau ini digenapi, ketiga digenapi, keempat, tinggal satu yang belum digenapi, yaitu datangnya apa? Kerajaan batu. Kerajaan batu. Dan kerajaan batu akan menimpa, lama-lama kerajaan batu ini akan memenuhi dunia, yaitulah kedatangan Tuhan kita Yesus. Jadi Pak Siagian, ada seorang pendeta
di Jerman yang somehow dapat akses untuk berkhotbah di depan Kaisar Wilhelm II yang terkenal. Jadi waktu dia dikasih kesempatan berkhotbah di depan raja, dia pikir mau khotbah apa dia ini? Itu pendeta khotbahkan Daniel 2. Sampai ke yang saya ceritakan tadi, batu gunung akan menghancurkan kerajaan manusia. Begitu pendeta sampai di konklusi kedatangan Yesus, Kaisar Wilhelm katakan, "It does not fit my plan." Karena Kaisar Wilhelm II seperti Hitler, Napoleon, dia berambisi untuk menguasai seluruh dunia. Jadi pendeta khotbah, dia bilang, "It does not fit my plan." Dia nggak terima. Pertanyaan untuk kita, does it fit your plan? If not, change your plan. Baik, yang kedua, nah, GC ini bukan General Conference, Great Controversy and History. Nah, saudara-saudara sekalian, tolong diperhatikan. Doktrin tentang The Great Controversy somehow di-bypass atau overlook, diabaikan oleh umumnya orang Kristen. Tapi buat Advent, buat masa Advent hari ke-7, inilah doktrin yang disebut the overarching theme of the Bible. Kalau saudara mengerti bahwa di alam semesta ini terjadi the great controversy, maka banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab akan terjawab dengan sendirinya. Kalau kita meyakini tentang adanya peperangan antara Lucifer dan malaikat-malaikatnya melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Jadi buat kita, the great controversy ini merupakan our world view. Filsafat yang paling mendasar sehubungan dengan sejarah adalah the great controversy. Contohnya, the problem of suffering tidak mungkin dijawab kalau kita tidak menganut pengajaran tentang the great controversy. The great controversy dalam bentuk mini di Alkitab di buku apa? Di buku apa terdapat contoh the great controversy dalam bentuk miniature? Buku Ayub. Buku Ayub itu memberikan sekilas lintas sejenak kepada kita tentang apa? Tentang adanya the great controversy antara Tuhan dengan setan. Nah, waktu Tuhan berdialog dengan setan, apakah Ayub tahu? Enggak tahu. Kita tahu karena kita baca ceritanya, baca sejarahnya. Nah, kalau kita baca buku Ayub, apa pelajaran yang terpenting? Salah satunya, ada banyak pelajaran di buku Ayub. Salah satu pelajaran yang terpenting dari buku Ayub adalah apa? Dia percaya Allah in control. Salah satu pertanyaan yang sulit untuk dijawab kalau kita tidak mengetahui the great controversy adalah the problem of suffering. Mengapa orang baik menderita? Mengapa bad things happen to good people? Susah dijawab.
Tapi kalau kita mengetahui adanya degree kontroversi, walaupun mungkin tidak 100%, tapi to a certain degree terjawab. Di dalam buku Ayub diceritakan bahwa the source of suffering bukan Tuhan. Karena orang selalu bertanya, kalau Tuhan itu cinta, kenapa terjadi peperangan? Kalau Tuhan itu cinta, kenapa orang baik ini menderita begini? Tapi kalau kita tahu bahwa ada the great controversy di balik sejarah yang kelihatan, kita paling sedikit akan bisa mengerti lebih baik. Seperti buku Ayub. Di buku Ayub, pelajaran yang kita dapati salah satunya adalah bahwa sumber suffering bukan Tuhan, tapi siapa? Setan. Jadi the great controversy itu pertarungan antara Tuhan dan setan yang akhirnya akan dimenangkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Good news. Nah, kalau sudah pernah ke Bali nonton barong dance, karena ada macam-macam tarian di Bali. Barong dance itu adalah the great controversy versi Hindu Bali. Dan kalau saudara baca ceritanya, pertarungan besar antara yang batil dan yang benar ini akan berlangsung berapa lama? Selama-lamanya. Karena dua kuasa ini berimbang. Jadi menurut Barong Dance, the great controversy will last forever and ever. Tapi kalau kita baca Alkitab, kalau kita baca 2 pasal terakhir dari Alkitab, kita diberikan keyakinan bahwa the great controversy ini akan berakhir, dan akhirnya akan apa? Dimenangkan oleh Tuhan. Setan akan dihancurkan. Jadi kalau saudara pada suatu waktu kecewa, susah hati, disappointed, baca kembali 2 chapter terakhir dari buku Wahyu. Di situ kita diberikan jaminan bahwa akhirnya yang jahat akan dihancurkan. Pelajaran hari Kamis itu self-explanatory, saudara tinggal baca saja. Ya, tapi intinya harus kita baca. Coba hari Kamis paragraf ketiga, baca ya. Itu inti dari hari Kamis. Yang seluruh doktrin atau kita dapat lebih, seluruh doktrin keselamatan dapat dinyatakan dalam satu kalimat ini. Nah, jadi dengarkan, seluruh doktrin keselamatan bisa dirangkum dalam satu kalimat. Allah menghapuskan rangkaian sejarah kita yang tak berpengharapan dan menggantikannya dengan sejarahnya. Terus, Melalui Dia, sejarah perbudakan dosa berakhir dalam kehidupan kita. Melalui Dia, noda masa lampau tidak akan muncul lagi untuk menyalahkan, menyiksa, mencela kita. Sejarah pribadi kita yang mana akan menghukum masing-masing kita telah digantikan dengan sejarah Yesus yang sempurna. Dengan demikian, di dalam Dia kita tidak hanya menemukan pembebasan dari masa lalu kita, tetapi janji tentang sebuah masa depan yang indah. Di salib, Allah menjaminnya, apapun sejarah kita atau apapun yang terjadi dalam sejarah dunia, sebuah masa depan yang baru dan mulia menantikan kita. inilah yang disebut Heilgeschichte, sejarah keselamatan. Jadi jangan lupa Alkitab bukan general history, Alkitab adalah salvation history, dan intinya ada di paragraf tadi.
In conclusion, Tadi pendeta dua buku terakhir tuh buku Wahyu atau Ayub pendeta? Ayub. 2 pasal terakhir Dari buku Ayub. dari buku Wahyu. 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 Disitulah akhir daripada the great controversy, bahwa setan akhirnya akan dihancurkan. In conclusion, ada 3 poin. Daniel 2 adalah bukti, walaupun bukan satu-satunya bukti, tapi inilah yang paling outstanding, an evidence that God knows the future. Ada nyanyian mengatakan, I don't know about tomorrow, but I live from day to day. but From day to day. I know that God holds. I know who holds tomorrow. Itu lagu enak. I don't know about tomorrow, but I know who hold my hand. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi kita tahu siapa yang memegang tangan kita. Bukan kita memegang tangan Tuhan. Kalau kita pegang tangan Tuhan bisa apa? Lepas. Lepas terus. Tapi who hold my hand adalah tangan siapa? Tangan Tuhan. Tuhan. Cuma kita yang maksa untuk melepaskan diri. Yang kedua, God is in control. Nah, kalau sudah pelajari sejarah, ada kurikulum yang disebut the philosophy of history. Ada pelajaran history of philosophy, tapi ada philosophy of history. Kalau philosophy of history-nya Advent bisa dipadatkan dalam satu paragraf. Dan paragraf itu terdapat dalam buku Education 173. Saudaraku sekalian, tolong catat di Alkitab saudara. Di seberang Daniel pasal 2, di margin Daniel pasal 2, tolong tuliskan add 173. Karena inilah filsafat Advent tentang sejarah. Kalau bisa ini dihafal oleh saudara-saudara, filsafat sejarah versi Alkitab dan Ellen White. Hel, baca baik-baik hari Jumat, kutipan Education 173. Baca paragraf yang kedua, please. Dalam riwayat sejarah manusia, pertumbuhan bangsa-bangsa, kemunculan dan kejatuhan kerajaan tampaknya bergantung atas kehendak dan kehebatan manusia. Sepintas lalu, bangkit atau jatuhnya bangsa seolah-olah hanya bergantung kepada siapa? Manusia. Kuasa dan kemauan manusia. Appear. Terus Tampaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi banyak ditentukan oleh kekuasaannya, ambisi, atau tingkah lakunya. itu maksudnya tingkah laku manusia. Tetapi dalam firman Allah, Itu batnya hebat itu. But in the word of God. tapi dalam firman Allah tirai disingkapkan, lalu kita melihat ke belakang, ke atas, dan sepanjang seluruh permainan dan kontra permainan kepentingan-kepentingan manusia dan kuasa serta nafsu, perwakilan oknum maha murah itu Maksudnya Tuhan. secara diam-diam dan sabar menyampaikan nasihat atas kehendaknya sendiri. Alkitab mengungkapkan filsafat sejarah yang sejati. Jadi saudara-saudara, sepintas lalu kalau kita lihat sejarah, seolah-olah jatuh bangunnya pemerintahan itu ditentukan hanya oleh kehendak dan kuasa manusia. Tapi kalau kita baca Alkitab, tirai tersingkap bahwa Tuhan melalui agen-agennya berperan
dengan begitu hebat. Sehingga kepada kita diberitahukan bahwa God is still in charge. Salah satu contoh di Alkitab, masih ingat Yesaya? Waktu dipanggil jadi nabi dia masih muda. Dia lihat bangsa Yehuda murtad. Politik dalam negeri mengerikan. Agama tinggal formalitas. Kemunafikan, kebejatan moral, dan lain sebagainya merajalela. Dia lihat keluar Yehuda, bangsa Assyria sedang mengayunkan langkah untuk hancurkan Yehuda. Negara-negara lain sudah tekuk lutut di bawah Assyria. Giliran yang berikutnya ada siapa? Yehuda. Jadi politik dalam negeri, politik luar negeri sangat guram. Dia masih muda. Yesaya hampir turn down the call. Cuma untung dia pergi kemana? Ka'bah. Waktu Yesaya ada problem, dia larinya kemana? Ka'bah. Beda dengan orang Advent. Ditanya, di mana suster ini? Oh, ternyata dia sedang problem, jadi nggak ke gereja. Jadi mau kemana? Ke Las Vegas. Kalau ada problem, justru kita mesti kemana? Dan di sanalah Yesaya diizinkan oleh Tuhan melihat kemuliaannya. Apa maknanya tirai tersingkap sehingga Yesaya bisa lihat ke dalam? Maknanya adalah Yesaya, the outlook is discouraging, but the outlook is always encouraging. Walaupun keadaan Yehuda dalam negeri menakutkan, apalagi luar negeri mengancam, ingat, I am still in charge. Itu message sama Yesaya. Terima itu kok. I am still in charge. Jadi kita juga selalu ingat, God is still in control of history. Yang terakhir, cyclical and linear. Ada dua pendapat yang diametrically opposed to each other, bertolak belakang 180 derajat. Dan kita bersyukur karena kita pegang Alkitab yang meyakini bahwa sejarah ini bukan seperti lingkaran yang tidak ada ujung pangkal. Sejarah adalah sebuah garis yang ada ujung dan ada pangkal yang sangat definit. Dan Masai Advent hari ke-7 muncul di peta sejarah bukan kebetulan, tapi by providence, untuk menentang doktrin yang mengatakan no ending and begini. Makanya nama Advent adalah the Seventh Day Adventist. Seventh Day pangkalnya, Adventist ujungnya. Dan kita punya pengharapan yang merupakan klimaks dari sejarah, yaitu apa? The second coming of Christ.